Oh iya, efeknya apa? Pak, dari beliau kan mengatakan bahwa pengetahuan rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah, ya kan? Tidak memenuhi kriteria ilmiah. Artinya, saya simpulkan dari situ beliau menyimpulkan bahwa yang ilmiah itu hanya empiris semata gitu loh. Dan itu kan kelihatan ada rekaman di Robito Halawiyah ketika ada lawan debatnya yang mengatakan ilmiah itu tidak selamanya indrawi. Terus beliau, ya itu ilmiah yang indrawi, kan gitu kira-kira kan? Anda mungkin melihat itu ya. Ya saya simpulkan dari situ. Apakah ada efeknya? Itu efeknya banyak Pak. Anda percaya surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Nabi-nabi agung yang bernama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan lain itu nggak pernah ada. Saya nggak pernah ketemu juga. Tapi kenapa Anda memastikan keberadaannya? Dengan epistemologi kaum empiris, Anda nggak akan bisa menjawab loh. Kemudian, kalau Anda menjadikan metode empiris sebagai metode ilmiah satu-satunya, Anda nggak akan punya tolok ukur untuk membedakan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Penyembah patung, penyembah setan, bener aja. Yang penting kan iman aja, kan gitu. Nggak punya standar ilmiah loh. Epistemologi kaum rasionalis, ya, para filosof muslim, para teolog muslim, itu punya tolok ukur. Banyak kaidah-kaidah keilmuan, yaitu makanya dibahas dalam ilmu logika. Itu tuh standar ilmiahnya, rasional itu. Ada ilmunya gitu loh. Makanya yang rasional itu ilmiah ya karena ada ilmunya. Ada kaidah-kaidahnya. Gitu ya. Nah jadi apa namanya? Ya konsekuensinya itu. Kalau kita mengingkari khobar sodik misalnya. Di antara epistemologi, wasailul ilam itu khobar sodik. Kabar yang jujur, yang terpercaya, yang bagiannya ada dua, ada khobar mutawatir, ada khobar muayyad bil mu'jizah. Ya, khobar nabi muayyad bil mu'jizah. Kabar seorang nabi yang tervalidasi dengan mukjizat gitu loh. Bukan cuma diakui sebagai nabi. Jadi kita itu Bapak Ibu sekalian meyakini, bukan cuma meyakini itu asal percaya doang, enggak ada landasan rasionalnya. Nabi Muhammad itu dibuktikan secara rasional sebagai nabi melalui metode rasional. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan nabi utusan Tuhan, Tuhan bilang ada surga, neraka, malaikat, jin, setan, Anda nggak pernah ngelihat sekalipun, itu harus Anda benarkan loh. Karena Tuhan nggak mungkin bohong. Tuhan emang ada apa enggak? Makanya kita bahas dulu tadi itu di awal. Ada apa enggak? Itu satu kesatuan epistemologi Islam itu. Kalau Tuhan terbukti ada, Muhammad terbukti sebagai nabi, yang dia katakan itu benar. Kaum sekuler, orang-orang sekuler, orang liberal itu kadang-kadang menafikan yang itu tuh, yang terakhir saya sebut itu. Seolah pengetahuan hanya terbatas pada indera dan rasio saja. Oh tidak. Coba kalau saya bisa menolak keilmiahan wahyu itu dengan dua alasan saja. Satu, Anda buktikan Tuhan tidak ada. Kedua, Anda buktikan bahwa manusia agung bernama Muhammad SAW bukan seorang nabi. Ayo, saya terima itu. Saya terima bahwa wahyu itu tidak ilmiah kalau Anda bisa buktikan dua hal itu. Tapi kalau sebaliknya, bahwa Tuhan terbukti ada secara rasional, Muhammad terbukti sebagai nabi, surga, neraka, yang nggak pernah kelihatan itu, nabi-nabi terdahulu itu kan kabarnya mutawatir. Manusia sepanjang zaman mengabarkan ada manusia namanya Ibrahim, ada atau tidak jejak arkeologisnya, ya itu benar, itu historis. Dari mana landasannya? Itu epistemologi tadi. Kabar yang terpercaya. Jadi untuk memvalidasi sesuatu yang bersifat metafisik, epistemologi kaum empiris tidak akan bisa masuk ke sana. Tapi epistemologi kaum rasionalis bisa.